กาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคาลมุตตมัง Part 21. Judul buku Bunga Rampai Ceramah Dhamma Retret Intensif Meditasi Sakti Patthana oleh Sayadaw Uzatila di ISMC Bakom, Indonesia 1 Maret sampai 7 April 2020. Penerjemah Bahasa Indonesia Sele Wajiranyani. Penyunting Bahasa Indonesia Pyong Tet Mui. Perancang sampul dan foto sampul tim Yasati. Cetakan pertama Oktober 2022. Hak cipta copyright 2022 Yayasan Satipatthana Indonesia Yasati. Penerbit Yayasan Satipatthana Indonesia. Layanan pembaca Indonesia Satipatthana Meditation Center ISMC Jakarta, Jalan Nusaraya Blok AA1 Nomor 1, Citra 1 Extension Kalideres, Jakarta Barat, Indonesia. Indonesia Satipatthana Meditation Center ISMC Bakom, Dusun Baru Limus, Kampung Bakom, Kelurahan Cikancana, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Puncak, Jawa Barat, Indonesia. Buku ini tidak diperjualbelikan untuk dipersembahkan sebagai dana dhamma dari meditator dan umat Yasati dalam maupun luar negeri. Pada video part 21 ini, saya akan membacakan bab 21 atau bagian 21 dari buku ini, yaitu Tanha. Baiklah, kita mulai. Biku, apakah sebenarnya penyebab penderitaan? Tanha atau nafsu keinginan indrawi yang menyebabkan terjadinya banyak kali kehidupan. Karena tanha, kemelekatan pada segala sesuatu, misalnya kama tanha, kemelekatan terhadap nafsu-nafsu keinginan indrawi, bhava tanha, nafsu keinginan terhadap kehidupan, dan vibhava tanha, nafsu keinginan terhadap ketiadaan. Para biku, nafsu keinginan indrawi atau tanha, di mana terjadinya? Atau di mana tempatnya? Nafsu keinginan indrawi berada dalam kehidupan ini. Ketika melihat objek-objek yang indah, yang menarik dalam kehidupan ini, akan terjadi nafsu keinginan. Disitulah tempat terjadinya tanha atau nafsu keinginan. Dan ia juga berada di sana. Jadi ketika ada tanha, lalu objeknya adalah objek yang menarik, maka terhadap objek yang menarik dan indah itu, nafsu keinginan akan muncul di sana. Di dunia ini, apakah yang dikatakan sebagai menarik dari rupa ini? Yaitu mata kita. Karena adanya mata, kita bisa memiliki kemelekatan pada yang lainnya. Kita mempunyai mata. Kemudian, mata ini melekat pada yang lainnya saat kita melihat sesuatu. Demikian juga yang terjadi dengan telinga, tubuh, dan kesadaran kita. Di sini Buddha memberikan penjelasan secara rinci. Karena adanya mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran, maka di sana terjadi tanha. Di sana berdiam tanha. Kita mempunyai mata. Ada objek yang indah di mata kita. Kemudian ada suara yang merdu. Lalu ada bebauan yang menarik. Cita rasa yang lezat. Juga melalui tubuh dan kesadaran kita. Objek-objek itulah yang menyebabkan terjadinya tanha. Banyak sekali suara, tetapi tidak semua menyebabkan Anda memiliki kemelekatan. Ketika Anda mendengar suara, suara itu sangat merdu, maka muncullah tanha. Kemudian dengan mata, ketika ada objek yang indah, yang menarik, misalnya seseorang yang menarik, Anda menyukainya.
Demikian juga dengan bebauan, cita rasa, dan sentuhan tubuh. Kita melihat, kita mendengar, kita mencium, kita merasakan. Apabila itu adalah sesuatu yang menyenangkan, yang menarik, maka di sanalah terjadi tanha. Di sanalah tanha berdiam. Kita mempunyai rupa. Kita melihat objek, juga mencium, mendengar, merasakan, menyentuh. Apabila objek dhamma itu menarik, maka tanha akan berdiam diri di sana. Kesadaran penglihatan, demikian juga dengan kesadaran pendengaran, penciuman, pengecapan, dan sentuhan. Dengan adanya kesadaran penglihatan ini, jika objeknya adalah sesuatu yang menarik, maka tanha akan muncul. Ketika kita melihat suatu objek dengan kesadaran penglihatan, juga mendengar, mencium, merasakan, dan sentuhan. Jika objek-objek itu indah, maka tanha akan berdiam di sana. Di dalam kehidupan ini ada kontak. Ada kontak melalui mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran. Jika sesuatu menyenangkan atau indah, maka tanha akan berdiam di sana. Di loka ini, karena adanya kontak melalui mata, maka memunculkan perasaan. Demikian juga yang terjadi dengan telinga, hidung, lidah, tubuh, dan kesadaran. Jika kontak itu adalah sesuatu yang indah, yang menyenangkan, maka terjadilah tanha, dan tanha akan berdiam di sana. Para biku, di loka ini ada sanya atau ingatan. Ketika Anda melihat, juga mendengar, maka di sana ada sanya atau ingatan. Anda memiliki sanya karena Anda melihat, mendengar, mencium, merasakan, menyentuh, dan karena adanya objek-objek dhamma. Karena adanya sanya inilah memunculkan tanha, dan jika terjadi tanha, ia akan berada di sana. Di kehidupan ini, ketika Anda melihat suatu objek, di sana akan menimbulkan cetana atau motivasi. Demikian pula, ketika Anda mendengar, akan memunculkan cetana atau motivasi. Juga pada saat mencium, merasakan, ada sentuhan, dan ada objek-objek dhamma. Buddha telah menjelaskan tentang sebab munculnya penderitaan, yaitu tanha. Pada bagian ini, penjelasan diberikan secara lebih terinci, yaitu yang pertama tentang rupa. Kemudian, Buddha memberikan penjelasan tentang kontak dengan mata ini secara lebih jelas dan terinci. Juga dijelaskan tentang kemunculan kemelekatan. Jika Anda benar-benar memahami penjelasan ini, maka yang lainnya akan baik-baik saja. Kemelekatan sudah dijelaskan. Timbul bisa melalui mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, ataupun karena melihat, mendengar, mencicipi, merasakan. Selanjutnya dijelaskan tentang kesadaran penglihatan, juga kesadaran pendengaran dan yang lainnya. Lalu dijelaskan tentang kontak melalui mata yang akan memunculkan perasaan. Begitu juga apabila terjadi kontak melalui telinga, hidung, dan yang lainnya. Selanjutnya akan memunculkan ingatan atau sanya. Jika Anda memahami dasar yang dijelaskan oleh Buddha, bahwa melalui mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan kesadaran, Anda mendapatkan objeknya. Kemudian dari, misalnya, kesadaran penglihatan, terjadilah kontak melalui penglihatan itu. Juga untuk pendengaran, penciuman, rasa, sentuhan, dan objek batin. Karena adanya mata, maka terjadilah kontak. Ini akan menimbulkan perasaan. Begitu juga dengan telinga, suara akan memunculkan perasaan juga. Ketika Anda mengamati objek itu, Anda melihat objek itu, maka di sana ada sanya atau ingatan yang bisa memunculkan kemelekatan.
pada waktu kita melihat atau mendengar, di sana terjadi motivasi atau cetana. Misalnya, kita ingin melihat lebih banyak lagi atau ingin mendengar lebih banyak lagi. Jika objek tersebut adalah objek-objek yang menyenangkan, ini adalah rupasannya. Karena adanya mata, terjadi kontak yang menimbulkan kesadaran penglihatan. Lalu dijelaskan secara lebih rinci untuk yang lainnya. Jika Anda bisa memahami satu penjelasan saja, yang lainnya Anda juga bisa melihat secara lebih rinci. Di kehidupan ini ada rupa tanha, juga tanha terhadap suara, bebauan, cita rasa, sentuhan, dan objek dhamma. Mereka yang menarik akan menimbulkan nafsu keinginan, dan nafsu keinginan atau tanha akan terjadi di sana dan berada di sana. Dalam kehidupan ini, ketika kita melihat suatu objek, akan memunculkan buah pikiran atau pikiran. Jadi ketika kita melihat objek, mendengar suara, mencium, merasakan cita rasa, terjadi sentuhan yang memunculkan kesadaran. Di sana memunculkan kerinduan, tanha, dan tanha akan berdiam di sana. Dalam kehidupan ini terjadi juga pengamatan atau penyelidikan pada objeknya. Bisa objek penglihatan, suara, bebauan, cita rasa, sentuhan, atau objek dhamma. Ketika Anda melakukan penyelidikan, bisa memunculkan kerinduan, maka di sana akan terjadi tanha, dan tanha berdiam di sana. Di sini Buddha memberikan penjelasan dengan sangat rinci. Apabila Anda belum mampu memahami sepenuhnya, janganlah merasa cemas. Misalnya, apakah itu penyelidikan melalui penglihatan, suara, penciuman, apakah kerinduan terhadap rupa? Jika Anda mempelajari Abhidhamma, Anda akan mengetahui hal itu. Juga dari meditasi, Anda akan mengalaminya. Jadi ketika Anda memiliki pengalaman, kemudian Anda memiliki pemahaman Abhidhamma, Anda akan tahu tentang apakah kesadaran terhadap kerinduan itu. Kesadaran terhadap kerinduan itu tidak bisa Anda hentikan. Anda juga tidak bisa menghentikan keinginan untuk melakukan penyelidikan. Pada saat Anda melihat suatu objek, kemudian memunculkan kerinduan. Pada waktu itu, Anda tidak bisa menghentikannya. Demikian juga apa yang terjadi pada kerinduan Anda terhadap suara. Anda juga tidak bisa menghentikannya. Pada saat itu, muncul juga motivasi atau kehendak. Ini pun Anda tidak bisa menghentikannya. Juga, ketika ada kerinduan untuk memikirkan sesuatu, misalnya memikirkan suatu cerita yang Anda ingin memikirkannya lagi dan lagi, Anda juga tidak bisa menghentikannya. Jadi baik terhadap rupa, suara, penciuman, cita rasa, sentuhan, atau objek dhamma, Anda tidak bisa menghentikannya ketika terjadi lagi. Hal ini terjadi ketika Anda memiliki kemelekatan. Kemelekatan ini bisa pada gambaran, pada suara. Kemelekatan ini memunculkan nafsu keinginan. Kemudian pada waktu Anda memikirkan tentang sesuatu, tentang rupa misalnya, Anda tidak bisa menghentikan. Ini adalah rupa vitaka. Juga ketika Anda melakukan penyelidikan terhadap rupa ini, disebut rupa wicara. Ketika Anda mempelajari Abhidhamma dan Anda memiliki pengalaman meditasi, penjelasan ini akan lebih mudah. Rupa sanya atau ingatan, jika kita tidak memiliki sanya atau ingatan, maka kita tidak akan bisa melihat gambaran-gambaran tadi. Karena adanya sanya atau ingatan, muncullah tanha. Juga wedana atau perasaan.
muncul karena adanya kerinduan atau tanha. Lalu di sana tanha berdiam. Pada saat ada kontak melalui telinga, yaitu mendengarkan suara, bisa memunculkan kerinduan. Jadi, baik objek melalui mata atau telinga, melihat objek atau mendengar suara, lalu memunculkan kesadaran winyana, kesadaran penglihatan, kesadaran pendengaran. Terjadi kontak, memunculkan perasaan, lalu memunculkan sanya atau ingatan terhadap objeknya. Kemudian kita memiliki motivasi atau kehendak terhadap objek itu dan memunculkan tanha, nafsu keinginan atau kerinduan. Lalu ada witakka atau kesadaran. Kemudian penyelidikan atau wicara. Semuanya ini terkait atau berhubungan satu dengan yang lainnya. Karena adanya objek, ada kesadaran yang memunculkan perasaan. Kemudian terjadilah kontak atau sentuhan melalui mata, telinga, hidung, lidah, dan yang lainnya. Jika tidak ada objek, maka tidak akan terjadi yang lainnya. Lalu, bagaimanakah kemelekatan terhadap kesadaran penglihatan? Ini terjadi karena adanya kontak. Juga untuk kesadaran pendengaran dan penciuman, untuk semuanya. Pada saat Anda telah maju dalam meditasi Anda akan melihat hal ini dengan jelas, bagaimana semua proses itu terjadi. Di sini Buddha menjelaskan secara rinci Vedana Sanya. Kemudian ada kontak melalui mata, ada motivasi atau kehendak. Kemudian terjadi nafsu keinginan atau tanha, ada kesadaran, ada investigasi. Kemudian berkurangnya kemelekatan juga bisa Anda lihat. Misalnya, ketika Anda berpikir atau memikirkan tentang sesuatu, biasanya pikiran itu berlangsung untuk waktu yang lama atau pikiran itu berlangsung panjang. Sekarang, pikiran itu menjadi lebih singkat. Demikian pula investigasi Anda akan menjadi lebih singkat. Juga terhadap kerinduan Anda, motivasi Anda, keinginan Anda untuk berpikir, semuanya menjadi berkurang. Pada saat Anda mengalami kemajuan dalam meditasi Anda, perasaan ini pun akan berlangsung lebih singkat. Ingatan juga lebih singkat. Nafsu keinginan indrawi juga lebih sedikit. Semuanya menjadi berkurang. Kama tanha, bhava tanha, dan vibhava tanha. Nafsu keinginan indriawi, nafsu keinginan terhadap kelahiran, dan nafsu keinginan terhadap tiadanya kelahiran, di mana tanha itu akan berada, dan tanha itu terjadi. Buddha telah menjelaskan semuanya secara rinci, mulai dari kontak mata, ataupun kontak melalui telinga, kemudian memunculkan perasaan, memunculkan sanya atau ingatan, ada motivasi atau kehendak, ada nafsu keinginan, ada kesadaran. Di sanalah tanha berdiam. Di sanalah terjadinya tanha. Jika semua itu tidak ada, maka tidak akan memunculkan tanha. Biku, inilah sebab sebenarnya dari penderitaan. Sadhu, sadhu, sadhu. Demikianlah, selesai sudah saya membacakan bab 21 atau bagian 21 dari buku ini, yaitu tanha. Pada video part selanjutnya, part 22, saya akan mulai membacakan bab 22, yaitu faktor pembebasan penderitaan. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang